berita channel saya, hubungan saya di Indonesia selalu saya baca dan saya ikuti. Lebih-lebih ada demo orang Bima untuk menangkap saya. Dan dia meminta kepolisian untuk segera menangkap Saifuddin Ibrahim. Apa kaitannya? Apa maksudnya semua ini? Saya nggak tahu orang Bima yang mau menangkap saya ini. Dan apa untungnya? Jadi ini digerakkan oleh cucu orang Bima, cucu Raja Bima. Dan dia selalu membawa-bawa dia sebagai wakil orang Bima untuk melawan saya. Bahkan dia pernah berusaha untuk debat dengan saya, tapi saya pikir orang ini nggak punya kepentingan apa-apa selain pansos, mencari nama agar dia segera dikenal di Jakarta. Jadi apa maksudnya dia ingin menangkap saya? Nah, demonya rame dan sempat ribut dengan polisi, memaksa kantor polisi di Mabes supaya menerima orang-orang Bima ini menangkap Saifuddin Ibrahim. Aksi demo menuntut kepolisian agar pendeta Saifuddin Ibrahim segera ditangkap. Bagaimana bisa menangkap? Saya ini pengikut Yesus. Di dalam saya ada Yesus, Yesus ada di dalam saya. Tentu nggak bisa ditangkap. Siapa yang bisa menangkap Yesus? Yang ada adalah Yesus menangkap kamu. Siapapun akan ditangkap oleh Yesus Kristus. Buka hati, buka pikiranmu, buka telingamu untuk firman, maka kamu akan bersama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat ini. Nah, kita lihat dulu ya penangkapan ini. Ini ada foto saya katanya. Mengintimidasi Bapak polisi, kumpulnya begini, saya akan melawan mereka. Saya tidak bersalah. Saya akan melawan mereka. Bapak polisi nggak turun, saya sendiri melawan mereka. Pengacara-pengacara yang membela Ibrahim Hussein, saya akan lawan. Saya berdiri di bawah bendera Rasulullah SAW. Saya akan melawan seluruh pengacara Ibrahim Hussein sampai Ibrahim Hussein diproses. Karena menurut undang-undang bahwa Ibrahim Hussein adalah seorang residivis yang telah melakukan kejahatan yang sama, menghina agama, menghina Republik Indonesia, menghina apa negara Indonesia. Maka dia bisa dikategorikan seorang residivis dan ancaman hukumannya bisa berlipat ganda ditambah sepertiga. Pasal 27 ayat 3 yang saya laporkan itu ancaman hukumannya 6 tahun, Pak. Jadi ketika di persidangan nanti ada motif tindak jalan dua ditambah lagi sepertiga, sehingga hukumannya nanti insya Allah akan menjadi 8 tahun. Insya Allah. Ini katanya cucu Raja Bima. Dia mengheboh-hebohkan namanya. Dia pernah ketemu saya di pengadilan. Kami foto berpelukan dan dia adalah pengacara orang Bima. Saya nggak tahu tempat tinggalnya. Katanya sih di BSD. Pingin ketemu saya, mau berdebat dengan saya. Tetapi akhirnya kamu pintar seberapa, bisa ngaji nggak? Saya bilang gitu. Sejauh mana kepandaian kamu di dalam Islam? Dia ngeper. Abi, saya ini kalau dalam ilmu agama ya kalah jauh dengan Abi. Tetapi kita dialog saja. Ya oke. Tetapi saya sudah dinasihatin sama orang Bima juga, itu orang sinting, itu orang kurang separuh akalnya, ya paling 75 lah kepandaian dia itu, jadi mentalnya kurang katanya. Oh begitu, ya sudah, kalau kamu sudah menasihati saya begitu ya saya nggak mau lagi, saya bilang begitu sama teman
teman-teman orang Bima itu. Ya walaupun saya ini sudah Kristen, keluarga-keluarga saya yang masih menerima saya, masih menghormati saya sebagai mantan ustadz, sebagai guru mereka. Dan kalau saya datang ke rumah saudara-saudara saya di Bima, ya, juga di Jakarta, ya mereka terima baik. Karena saya datang ke rumah mereka, tidak pernah menyusahkan mereka, tidak pernah membuat mereka, pokoknya saya selalu bawa buah tangan. Saya nggak pernah datang ke rumah keluarga saya di Jakarta maupun di Bima dengan tangan hampa. Saya selalu membawa. Karena itulah kerinduan Tuhan Yesus, yaitu mengasihi. Hendaklah kebaikanmu dilihat semua orang. Cahayamu menerangi semua orang. Kota yang ada di atas gunung tidak bisa disembunyikan. Lampu dinyalakan supaya ditaruh di atas kaki dia. Itulah yang ditampilkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah yang saya bawa kepada setiap orang. Tetangga kiri kanan saya itu akan tahu siapa Saifuddin Ibrahim itu. Dia akan tahu semuanya. Lah ini demo menuntut Saifuddin Ibrahim supaya polisi tangkap. Lah apa urusannya dengan lo? Ya? Nah, apa urusannya dengan kamu? Hei pengacara, mau pansos supaya saya sebut nama kamu? Bang, kamu katanya cucu Raja Bima. Kamu jual dulu itu istana Bima itu, baru bisa nangkap saya. Nggak usah ngomong begitu. Wow, saya ada di bawah panji Rasulullah. Jangan bawa-bawa agama untuk nangkap saya. Nggak usah lah ngomong agama. Memang kamu sholat? Emang kamu tahu bacaan sholat itu? Kamu ringu, do ringu. Ya? Pengacara, do ringu. Dambala, demaja, dahasa, dahusu. Do ringu gomi. Jual itu istana Bima, nah baru bisa nangkap saya. Kalau kamu belum bisa jual istana Bima, jangan mimpi. Saya tidak pernah berhutang sama kamu. Saya tidak pernah menipu kamu. Saya juga tidak pernah makan nasi kamu. Jadi kalau saya ngomong kasar sama kamu, tidak masalah. Orang Bima itu, ini Saifuddin Ibrahim orang Bima. Kalau sudah makan nasi orang itu pantang berkhianat. Saya tidak akan berkhianat. Karena saya sudah makan makanan dia. Maaf ya. Woi. Pengacara menceng mulut. Mulutmu itu yang sudah menceng itu, jangan dimencengin lagi. Jangan dimereng-mereng lagi mulutmu itu ya. Firdaus. Ngaku-ngaku turunan Bima, turunan raja. Saya adalah anak raja segala raja. Kamu cuman anak raja Bima. Maaf ya, saya tidak menghina orang Bima. Tapi dengan cara kamu demo untuk menangkap saya, kamu tidak berhak sama sekali. Kamu telah menghina dirimu sendiri. Berapa uang yang kamu tipu dari klien kamu untuk mengadakan demo itu? Hah? Cucu orang Bima, cucu Raja Bima. Di dalam saya ada cahaya Kristus. Ini kenapa beberapa hari ini saya hanya melawan YouTube yang tidak bermanfaat itu. Sebenarnya saya diamin saja, ya. Tetapi dengan kamu sudah menista nama Saifuddin Ibrahim. Dan Saifuddin Ibrahim adalah anak raja segala raja. Kamu memang lahir di kota. Saya lahir di Dusun Prado.
Tetapi anak raja, segala raja itu datangnya dari dusun untuk menunjukkan kebenaran, untuk menunjukkan kebaikan, untuk membawa terang dari atas gunung. Dan saya turun ke kota Bima. Dan sekarang saya sudah keliling dunia untuk meninggikan nama di atas segala nama, Yesus Kristus namanya. Lu jangan bawa-bawa Rasulullah. Rasulullah apa cabulullah. Maaf sekali ya. Woi, semua orang Bima, ampuni saya. Saya harus ngomong ini karena si cucu Raja Bima ini songong. Ya, kita lanjutkan videonya cucu Raja Bima. Itu hukum dunia, Pak. Tapi hukum akhiratnya insya Allah nanti lebih berat lagi oleh Allah SWT. Dari saya belajar, Bapak Kapolri yang beragama sama dengan Ibrahim Hussein, tolong Bapak jangan sampai ada stigma negatif tentang Bapak membela agama Bapak. Bapak adalah aparat penegak hukum pengayom masyarakat dan harus netral. Bapak Kapolri segera tangkap Abraham Hussein, Dajjal Anakullah. Dia bawa-bawa Kapolri agamanya sama dengan saya, jangan sampai tidak ditangkap dan menjadi stigma buruk terhadap Kapolri karena sama agama tidak menangkap Saifuddin Ibrahim. Justru saya juga akan mengajukan agar Kapolri juga menangkap di Abdul Somad. MKC sudah di 10 tahun. Abdul Somad sekarang ini, jangan karena Abdul Somad itu mayoritas, lalu nggak ditangkap Kapolri. Bisa dong saya kembalikan kata-kata itu. Orang Bima. Orang Bima harus benar cara ngomong itu. Lah apa urusannya nangkap Saifuddin Ibrahim? Orang Bima kok demo di sana. Di depan polisi. Itu kan kantor polisi besar. Mau nangkap Saifuddin Ibrahim. Mentalmu kemana? Pengacara model apa begitu? Ya, macam apa? Ngaku-ngaku mau nantang pengacara saya. Pengacara saya cukup satu. Kamarudin Simanjuntak. Jangan coba-coba dilawan. Apalagi kamu pengacara kroco kayak begitu. Pengacara kroco, pengacara kecoa. Woi, pengacara kecoa. Nggak pantas. Hanya mau menangkap Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim tidak perlu ditangkap. Saya sangat taat dengan hukum, saya taat dengan Undang-Undang Dasar 45, saya cinta NKRI. Kamu hanya ngomong doang. Saya baca status-status kamu. Saya ngerti kamu itu Firdaus. Mau nangkap Saifuddin Ibrahim. Saya akan menyerahkan diri kalau Mahfud MD bisa menangkap penista-penista agama Kristen. Saya akan balik dan saya akan mempertanggungjawabkan tuduhan-tuduhan kepada saya. Ngadakan demo itu. Nggak bisa. Saya tidak bisa ditangkap. Karena kalau menangkap saya berarti menangkap Yesus Kristus. Dia adalah di dalam hidup saya dan saya ada di dalam Yesus Kristus. Saya tinggalkan agama nenek moyang orang Bima itu. Orang Bima itu hanya ya Allahu Akbar, sholat kagak. Kamu tahu nggak selawat itu? Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, selamatkan Muhammad dan turunannya. Lu bukan turunan Muhammad.
Kamu cuma doain aja. Tapi bukan turunan Muhammad. Orang kampung Melayu di Bima saja itu bukan turunan Muhammad. Orang Bima ternyata bisa ya nyanyi Indonesia Raya. Itu kan ada dulu di depan ASI Bima itu, di depan Istana Bima itu. Datang zaman Soeharto, Harmoko mengunjungi Bima, upacara di depan Istana Bima. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, kata pemimpin upacara. Oh, Indonesia, ambil suara, Indonesia. Menteri Harmoko bingung yang dinyanyikan, yang dia maksud Indonesia Raya, Salatullah. Ternyata di sini dia tahu Indonesia Raya. Aduh, dulu nggak bisa mereka nyanyi Indonesia Raya. Oh, lagunya apa? Kurang ajar tuh orang Bima itu. Indonesia Raya jadi salatullah, salamullah. Dasar orang Bima. Aduh, orang Bima. Jahat. Jadi jangan bawa nama Tuhan untuk demo, untuk merusak, untuk menipu, untuk berbohong, untuk menjatuhkan orang lain, untuk menangkap dan memenjarakan saya. Di dalam Kristen, firman Tuhan itu bukan memenjarakan orang, mengeluarkan orang dari penjara. Itulah misi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat itu. Orang-orang yang sudah berabad-abad terkunci otaknya, kita buka sekarang dengan firman Tuhan. Jangan lagi main demo. Jangan, itu pekerjaan bodoh. Menunjukkan otakmu itu tidak berisi. Otak kosong. Ya. Nggak boleh. Bukan zamannya lagi demo. Menuntut, memaksa polisi. Itu rendah sekali mentalitas kita yang melakukan demo itu. Tanya semua orang yang ada di sekitar kamu itu, pasti nggak ada orang Kristen. Karena orang Kristen tidak boleh demo, dia harus tetap menghormati pemerintah, harus mendukung pemerintah. Nggak boleh menyakiti hati pemerintah, karena pemerintah itu adalah orang yang memegang nyawa kita. Jadi seluruh orang Kristen, dengar baik-baik firman Tuhan itu. Jangan kamu memaksakan dirimu untuk berdemo seperti itu. Nggak ada orang Kristen yang demo. Negara-negara Kristen nggak ada yang demo. Di Amerika itu 1 jam itu dibayar sekarang $17. Rata-rata orang bekerja 8 jam. Jadi 8 kali 7. 8 kali $17. Lah kalau ikut demo kayak begitu, hanya dapat nasi bungkus. Nasi bungkus 10.000. 10.000 itu $1. Sementara gaji di Amerika itu $17. Gue ngapain ikut demo kayak begitu? Hanya dapat nasi bungkus dari pengacara orang Bima yang nantang pengacara saya, Saifuddin Ibrahim. Pengacara saya itu Kamarudin Simanjuntak. Kamu tahu siapa yang menciptakan lagu
maju tak gentar itu Simanjuntak. Maka dia tidak pernah gentar. Maju tak gentar, membela yang apa? Membela yang benar. Lu membela yang bayar. Membela supaya nama kamu naik. Pansos. Kamu pengacara kan sudah nggak laku. Waktu ketemu kita di pengadilan, kamu bisik-bisik kan, kalau ada perkara kirimkan ke saya. Pengacara saya sudah ada. Masalah saya sudah banyak. Itu pengacara saya Kamarudin Simanjuntak itu, dia sudah kebanyakan perkaranya gara-gara bela MKC. Lo musuhin MKC, musuhin saya. Kamu akan naik namamu kalau membela Saifuddin Ibrahim. Kenapa? Sama-sama orang Bima. Itu minyak goreng aja lu ribut. Yang nyanyi Indonesia Raya di sanalah aku berdiri itu mestinya orang yang di luar Amerika, yang di luar Indonesia. Misalnya di Amerika, di Australia, itu baru benar itu nyanyi. Di sanalah aku berdiri. Berdiri di Indonesia, ada di Jakarta, kok nyanyi di sanalah aku berdiri? Indonesia ini sudah merdeka. Mestinya kamu di Indonesia nyanyinya begini. Di sinilah aku berdiri. Jangan di sana. Yang nyanyi di sana itu adalah orang-orang di Amerika, di Eropa, di Australia, di Singapura, di Malaysia. Nunjuk Indonesia. Di sanalah aku berdiri. Jadi pandu ibuku. Lu berdiri di Indonesia, blow on. Tolong lagu Indonesia Raya itu diubah menjadi lagunya Di Sinilah Aku Berdiri. Kalau ada di luar Indonesia, nyanyikan Di Sanalah Aku Berdiri. Jadi seperti saya ataupun yang ada di Amerika, di Eropa, di Arab Saudi, nyanyinya baru benar, di sanalah aku berdiri. Jadi Kapolri ubah syair Indonesia Raya dari kata di sanalah aku berdiri menjadi di sinilah aku berdiri. Nah, baru paham kan? Baru ngerti kan? Tukang demo, polisi sudah menjadikan saya tersangka kok. Apa gunanya kamu itu demo? Itu kan mau menaikkan nama kamu, pengacara orang Bima, karena kasus kamu sudah nggak ada lagi. Kamu membela, siapa itu yang kamu bela itu? Bela yang salah kamu. Kasus kamu itu membela orang yang salah. Ya nggak naik nama kamu. Mestinya kamu mengangkat nama saya. Jangan tangkap Saifuddin Ibrahim itu karena dia orang Bima. Walaupun beda agama. Saya akan tetap membela orang Bima. Karena dia adalah darah dan keturunannya itu adalah orang Bima. Meskipun dia sudah pindah agama. Mestinya begitu. Jadi saudara-saudara, saya terima kasih untuk orang Bima, orang Dompu, dimanapun kalian berada. Saya mencintai orang Bima, saya suka dengan orang Bima. Saya suatu saat akan datang ke kota Bima, menjadi pemenang. Dan banyak orang Bima yang masuk Kristen. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.